Nah, di sini jadi ada seorang wanita 30 tahun. Dia keluhannya adalah muntah darah atau hematemesis. Ternyata punya riwayat hepatitis B kronis. Kalau kronis itu lebih dari 6 bulan. Pada pemeriksaan fisik, lemah, kemudian tekanan darahnya itu tinggi 140/90, nadinya normal, konjungtiva pucat, rambut ketiaknya nggak ada, ginekomastia, ada spider nervi, dan batas hatinya 3 cm, berarti ada hepatomegali. Yang ditanyakan adalah penyebab dari hematemesisnya. Nah, di sini apakah sindrom Mallory, pecahnya varises esofagus, esofagitis, perforasi ulkus gaster, atau perforasi ulkus duodenum? Coba jawab dulu, pause. Nah, kalau udah kita bahas dari yang pilihan pertama ya. Sindrom Mallory sendiri adalah suatu pecahnya jadi perdarahan di perbatasan antara esofagus dan gaster. Ini bukan pecah, maksudnya adalah robekan ya. Jadi ini misalkan esofagus, gaster, nah di sini biasanya perdarahannya. Dan biasanya itu tidak mengalami rebleeding. Penyebab dari sindrom Mallory sendiri disebabkan karena paling sering adalah konsumsi alkohol dan gejalanya memang ada hematemesis. Namun jarang sekali penyebabnya karena ada riwayat hepatitis B kronis. Jadi ini salah ya. Nah, yang kedua, yang B, pecahnya varises esofagus. Nah, varises esofagus sendiri yang paling sering terjadi karena adanya peningkatan dari vena porta. Varises sendiri adalah pelebaran dari pembuluh darah ya, dalam hal ini vena. Nah, terjadinya itu di esofagus. Kalau misalkan pecah varises esofagus, maka bisa menyebabkan keadaan ini, hematemesis. Nah, ini paling sering terjadi karena komplikasi dari sirosis. Karena kalau misalkan aliran darah ke heparnya tersumbat, nanti ada peningkatan si vena portanya, yang mana vena porta itu paling dekat sebetulnya pada esofagus. Tapi bukan hanya esofagus saja, bisa juga dari pembuluh darah atau aliran darah dari splanchnik seperti pencernaan seperti gaster, kemudian lien atau spleen, dan kolon. Tapi itu sangat jarang, paling tidak yang muncul gejalanya adalah seperti spider nervi atau kaput medusa. Kemudian esofagitis, kalau esofagitis berarti ada kata itis, berarti radang pada esofagus, biasanya tidak sampai hematemesis. Kemudian ada perforasi ulkus gaster. Ini biasanya jarang berhubungan dengan hepatitis B kronis. Kemudian perforasi ulkus duodenum juga jarang. Karena di sini ada ciri khasnya pasien ini, wanita ini ada ginekomastia. Kemudian ada spider nervi dan ada hepatomegali. Jadi ini mengarah pada sirosis hepatis. Kenapa bisa ginekomastia dan spider nervi? Itu akibat adanya peningkatan dari estrogen, yang mana harusnya estrogen ini diinaktivasi di hati. Karena tidak bisa diinaktivasi, maka timbullah gejala tersebut. Nah, hepatitis B sendiri kalau disebut kronis lebih dari 6 bulan, dan biasanya komplikasi paling sering adalah sirosis, seperti itu.